Terus herbal untuk sakit lambung, kunyit temulawak. Herbal untuk sakit sendi, sakit otot, cabai, serai, kencur. Maka itu kenapa kalau orang sakit sendi itu kan sering pakai beras kencur tuh, ditempelin, dibobokin. Atau kalau misalnya bapak dan ibu lagi pegel-pegel pakai koyo cap cabai kan, tempel sini zaman dulu. Bener juga, ternyata koyo cap cabai memiliki efek relaksasi otot, muscle relaksan. Tapi daripada pusing-pusing harganya mahal, nyari koyo susah, ambil aja cabai di dapur, ulek, tambahin air, tempel, sama. Bahkan lebih pedes daripada koyo, percaya sama saya. Tapi memang isi koyo cap cabai itu memang cabai, kandungannya namanya capsaicin. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau pusing-pusing cabai, ya. Terus kalau misalnya sakit pakai apa? Pakai kencur sama serai. Direbus kencur sama serai, diminum airnya, ampasnya tumbuh, tempel di tempat yang sakit sendinya. Itu mengurangi peradangan sendi. Sudah ya, oke, dia pintar semua ibunya. Herbal untuk susah buang air besar, lidah buaya, ya, atau makan pepaya sehari 1 buah, bukan 1 slice. Ya, minum yang banyak serat. Tapi salah satu yang paling mudah dan ini ternyata cukup efektif adalah lidah buaya. Herbal untuk mencret, daun jambu biji. Herbal untuk susah tidur, biji pala. Ambil biji pala, coba 1 biji geprek, rebus 3 gelas jadi segelas, minum sore hari atau setelah maghrib, karena efeknya 2-3 jam kemudian. Kalau nggak berespon naikin 3, nggak berespon naikin 5. Kalau punya sakit mah tambahin biji pala sama kunyit. Sudah nih, Bapak Ibu paham? Biar kita semua nih ibu-ibu, semuanya ada di dapur kok. Ini kan nggak ada yang di luar dari dapur kan? Oke ya. Karena saya dulu pernah men-training namanya toga, tahu toga dulu. Ternyata nggak berjalan. Kenapa? Karena toga itu bikin ibu-ibu jadi pusing. Saya ajarin coba cari keladi tikus, pada bingung gitu. Ini keladi tikus kayak gimana yang ada tikusnya doang, keladinya nggak ada, gitu kan? Ternyata susah. Tapi sekarang dirubah, bumbu dapur, ibu-ibu kenal semua, nggak usah saya ajarin kan? Kencur udah tahu, serai udah tahu, pala juga udah tahu kan, kecuali yang nggak pernah ke dapur, nah itu mungkin susah. Ya, biji pala itu keren untuk obat susah tidur daripada pakai obat tidur, narkoba, mohon maaf, kenapa nggak pakai biji pala? Panuan, gampang pakai lengkuas, digosok sampai 3 minggu. Tapi ketahuan jadi panuan, ya jadi tambah ketahuan. Kan panu putih, kan kalau pakai lengkuas jadi agak kuning, jadi ketahuan. Ya, jadi itu panu. Ternyata obatnya lengkuas. Ya, maka itu jangan bangga kalau kulitnya panu putih. Jangan-jangan panuan semua. Ya, jangan-jangan kok ya. Karena bisa jadi begitu ya. Terus herbal untuk laki-laki ini disfungsi ereksi, jahe Pak, pagi sore kegiatan jahe. Ya, herbal untuk anti radang tadi serai sama kencur, itu anti radang. Jadi ternyata di dapur sudah ada solusi. Sakit apapun ada di dapur. Kalau sulit ya udah pakai herbal. Yang mungkin sulit tidak pakai sambiloto kan nggak ada di dapur. Loto wali nggak ada di dapur. Nah kalau itu mau ya harus pakai obat jadi. Tapi ternyata saya melihat dengan bumbu dapur saja sudah cukup efektif. Sudah kebayang Bapak Ibu hari ini kembali ke dapur, lihat pilah-pilah. Ternyata keren loh dapur kita. Jadikan dapur itu apotik kita. Bahkan dapur itu jadikan juga untuk kecantikan ibu-ibu. Misalnya lagi masak, potong tomat, jangan semuanya dimasak, tempelin di kulit. Nah, kan jadi bagus tuh. Wortel, tempel, cabai, tempel. Itu vitamin C-nya tinggi loh Bu, cabai itu. Ya, tapi merah paling. Tapi artinya jadikan dapur itu bisa menjadi untuk kecantikan dan juga untuk kesehatan. Dapur itu keren, bukan hanya sekedar masak. Wah, anak
saya ini kayaknya ini kurang nafsu makan, banyak ini kunyit sama temulawaknya, bisa ada begitu. Ya, kok saya sakit sendinya banyak nih, udah deh rebusin serai sama kencur aja deh minum. Kalau di bumbu dapur, dosisnya kebanyakan masih relatif aman. Kalau bumbu dapur ya, misalnya nggak tahu dosis, bingung seremnya, coba deh satu panci masih aman, asal jangan satu truk, ya kan? Itu masih karena letal dosis herbal masih agak tinggi. Tapi ternyata yang di dapur bisa jadi obat. Gak masalah, mudah. Apa semua yang saya sebutin tadi nggak di dapur, semuanya ada di dapur. Jadi lengkapilah dapur-dapur kita, dan ibu tolong kembali ke dapur, jangan malas-malasan. Karena pahalanya luar biasa itu kalau masak. Satu bumbu berapa kebaikan, ibu masukin berbagai macam bumbu berapa kebaikan. Wah keren banget bu. Salah satu mendapat pahalanya ibu adalah sering masak di rumah. Setuju nggak bu? Setuju. Oh bener nih. Ya sudah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita dialog saja, kita interaksi saja, supaya banyak dialognya, supaya banyak konsulnya, gitu ya. Biar lebih interaktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh ya oke, siap. Bantu panitianya. Oke. Sudah dijemput semua itu bu. Gimana bu moderator? Nah, bagaimana ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter atas paparannya yang sangat bermanfaat. Di sini ada salah satu minuman yang ada di surga dong. Air jahe. Baik, setelah kita terangkan sama-sama, kita mulai menyimak dan boleh bertanya. 3 pertanyaan pertama ya dok. Satu saya jawab, satu saya jawab. Oh satu saja, oke. Satu saya jawab, satu saya jawab. Nyicil satu. Baik, bismillah kepada ibu kita yang paling senior ya, karena duduk. Silakan ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya kan ada punya sakit kanker. Ya. Udah 10 tahun lalu di Mastek. Dan sekarang udah dia nggak muncul lagi pakai herba apa gitu. Karena masih suka sakit gitu yang bekas obat. Sudah di kemo, bu? Waktu itu kemonya sudah hormon minum. Oh, minum obat hormon ya? Ya 5 Berarti tahun, ibu hormon. selama 5 tahun. Berarti ibu karena hormonnya ER dan PR-nya positif dari imunohistokimianya. Kan kalau habis di mastektomi, Ya. di PA, kemudian dicek namanya IHK, imunohistokimia. Ya. Itu dicek namanya ER, PR, HER2, KI67. Ibu apa yang positif? ER, PR-nya? Nggak tahu ya, sudah. Oke, sudah. Sudah. Ya. Baik. Dia nggak muncul lagi. Siap. Dan yang sekarang masih suka sering sakit gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Baik. Satu pertanyaan langsung saya jawab ya Bu ya. Mungkin supaya nanti jawabannya bisa kalian lain bisa double atau sama gitu ya. Jadi gini Bu, penyakit kanker. Penyakit kanker itu adalah penyakit gennya yang bermasalah. Maka itu dalam dunia kedokteran ada istilah 5-year survival rate, angka kebertahanan hidup pasien kanker per 5 tahun. Karena biasanya dia akan muncul lagi, karena gennya masih ada. Gen itu apa ya Bu ya? Bakatnya. Maka itu kenapa ada namanya kanker stem cell. Jadi dia memproduksi stem cell kemudian itu tumbuh kanker lagi. Dan memang sulitnya di situ untuk penyakit kanker. Nah terus bagaimana supaya gen itu tidak terpicu? Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang menyebabkan gen itu terpicu? Pertama, stres. Mulai sekarang ibu nggak boleh stres, senyum yang banyak, dihitung sehari 20 kali, dan sekali senyum tahan 20 detik. Yang kedua Bu, saya minta ibu rajinlah baca Quran. Ternyata Quran itu menyebabkan sel-sel itu jadi dengerin Quran. Itu penelitian disertasi S3 saya. Ternyata sel itu berespon terhadap
Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka semuanya itu bertasbih kepada Allah di seluruh penjuru langit dan bumi, termasuk sel bertasbih. Jadi dengarkan Quran, sering dengarkan Quran. Lebih bagus lagi ibu baca Quran. Ya, yang ketiga, ibu harus bersyukur dengan kondisi sakit ibu, bahkan ikhlas menerima keadaan. Ibu ya. Yang keempat, nah ini penting juga nih. Tolong ibu perhatikan makanan-makanan yang masuk ke mulut ibu. Islam mengajarkan kepada kita yang pertama, falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan makananmu. Apa yang diperhatikan? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi halal baik. Karena kadang-kadang kita konsen ke halal tapi tidak konsen ke baik. Halalnya wajib, baiknya sunnah, jadi nggak benar. Harus sama-sama wajib. Jadi kalau ibu makan diperhatikan, ya apa yang menyebabkan timbulnya sel kanker adalah makanan yang tidak toyib. Apa salah satunya bu? Mohon maaf ya, 5P yang paling gampang: penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, sintetik. Sudah. Jadi kalau mohon maaf kan sering banget itu kan kita belanja makanan ada kemasan, ya kan? Itu kan masih ada pengawetnya, mungkin ada perasanya. Mendingan ibu makannya mulai sekarang nggak usah yang berbau kayak gitu. Paling enak paling singkong rebus, jagung rebus, kacang rebus, udahlah gaya orang kampung aja, nggak usah gaya orang kota. Ya, jadi hindari 5P. Yang selanjutnya, ya ini penting banget ini bu, serba organik, ayam organik, ikan organik, telur organik, sayur organik, nah itu penting. Jadi ingat kata-kata organik. Ya, atau kalau nggak organik, kampung, asal jangan kampungan. Ya, misalnya ayam kampung, telur kampung, ikan kampung, pokoknya serba kampung. Itu tidak ada unsur-unsur sintetik. Sudah ibu, yang selanjutnya perbanyak antioksidan supaya tidak gampang rusak selnya. Apa yang paling gampang? Wortel sama tomat, bu, ibu blender pagi dan sore. Antioksidan harus cukup. Wortel sama tomat, bu, pemanisnya pakai stevia atau madu, terserah. Siap bu ya. Terus kemudian ada beberapa herbal yang sifatnya mencegah. Ya, salah satunya Habbatus Sauda, boleh. Tampak darah tadi, ya yang saya contohkan itu bisa keladi tikus, bisa. Kalau saya ngasih obat yang bentuk kapsul udah ada, sehari sekali di maintenance untuk mencegah tidak relapse kembali. Tapi kalau nggak ada duit bu, minimal dengan tadi yang dilakukan itu sudah mencegah timbulnya penyakit kanker kembali. Dan tolong perhatikan hati-hati ini, ya, makan-makan yang mengandung suntikan itu yang saya takut. Ayam suntik resiko, mendingan ayam kampung yang dipelihara orang, ya, yang makannya itu cacing sama sisa makanan aja, itu lebih aman daripada yang suntik. Berarti udah nggak usah tuh datang ke yang junk food, karena juga junk food, makanan sampah udah nggak usah. Mendingan datang ke kampung aja, gitu ya. Jalankan itu. Mudah-mudahan ibu tidak terkena lagi penyakit, gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Maaf ibu, dengan ibu siapa namanya bu? Ibu Arini. Oh, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya bu ya. Dan kebetulan hari ini juga ada apoteknya dokter di sini. Nanti kalau ibu dan bapak yang mau beli obat-obatan herbalnya sudah ada disiapkan di sana. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Ada yang ya. Ibu sudah ini, terus kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Novi, usia 57 tahun. Saat ini saya memang mengkonsumsi obat hipertensi dan diabetes. Kebetulan memang diabetes juga ada ya dok. Dan kalau jantung hasil dari itunya masih oke. Nah, yang ingin saya tanyakan kan dokter tadi bilang bahwa untuk menghentikan obat kan saya minum hipertensi dan diabetesnya setiap hari ya dok. Artinya untuk beralih ke herbal itu pedomannya kan harus bertahap ya dok. Nah, mungkin mohon dijelaskan apakah dosisnya yang saya kurangi, misalnya hipertensi saya kebetulan 2 kali dok, pagi dan malam, apakah diganti sehari sekali atau 2 hari sekali, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Target pengobatan diabetes dan hipertensi 1. Gimana tensi terkontrol, gimana gula terkontrol. Kan itu kan? Berarti langkah kita adalah bagaimana normalin tensi, normalin gula. Yang namanya tensi dan gula bisa dinormalin sebenarnya kalau makannya benar, itu dulu. Maka itu biasanya pasien-pasien yang mau berobat maka saya tanya, siap nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Dan saya target nurutnya selama setahun saya minta. Nah itu dulu saya tanya, karena kalau nggak nurut susah. Karena mudah kok bertiin obat, nurunin obat, ibu nggak makan glukos aja atau karbo, pasti gulanya turun. Nggak makan karbo, tambah obat, drop. Maka itu pola hidupnya dibenerin dulu tanpa karbo, obat diturunkan bertahap. Ketika diturunkan dengan pola hidup kok respon, ya kan, bisa diturunkan lagi sambil dievaluasi. Baru diintervensi, pakai herbal dulu pelan. Naikin herbal, turunkan obat kimianya. Nanti kalau sudah kimianya bisa stop, herbalnya bagus, turunkan herbalnya lagi. Pakai pola hidup. Banyak kok pasien yang terkontrol tensi dan gulanya hanya dengan pola hidup. Tapi kuncinya 1, nurut. Yang kedua, ada kerjasama dulu. Saya minta beli alat cek tensi dan cek gula dulu. Karena saya harus kontrol dari ibunya juga. Misalnya saya suruh kontrol seminggu dulu Bu, kita coba misalnya amlodipin misalnya 10 mg, turunkan 5 mg misalnya. Metformin misalnya 3x1, turunkan 1x1, jalankan pola hidup, saya ganti dengan herbal dulu. Kontrol seminggu, cek gula setiap hari, cek tensi setiap hari. Gula dan tensi dicek, mau tidur dan mau tidur, report ke saya lihat. Kalau ternyata tidak berespon misalnya dengan penurunan dosis, saya akan naikin herbalnya dulu. Jadi nggak kalau udah kimia saya turun nggak akan saya ubah lagi, saya naikin ke herbalnya dulu. Nggak berespon, saya ngomelin. Itu dulu. Ini gimana nih makannya? Saya suruh dia nulis menu makanan yang masuk dalam mulutnya. Karena kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu. Ya dikiranya nggak makan gula udah beres. Ternyata makan nasi, makan singkong, makan jagung, makan perkedel, naik juga. Jadi karbonya harus clear dulu. Makanya itu kenapa menunya juga dia atur. Nanti makanya begini-begini dan wajib makan pare, kacang panjang, wortel dan toge selama 1 tahun. Targetnya apa? Ini adalah makanan yang fungsinya adalah untuk memperbaiki pankreasnya. Pankreasnya diperbaiki, reseptornya dibenerin. Kalau obat gula kan tidak ada yang memperbaiki pankreas, dia hanya mengontrol gula. Tensi juga begitu, yang ada mengontrol tensi tapi tidak memperbaiki elastisitas di pembuluh darahnya. Harus pembuluh darahnya jadi bagus, jadi dia tergantungan dengan obat. Termasuk di dalamnya saya suruh nih jangan banyak jajan di luar, garamnya diganti yang rendah natrium dan keluarkan keringat itu untuk membuang garam. Sederhana sudah ngobatin, cuma niat apa enggak? Masalahnya sering niatnya mohon maaf angat-angat tai ayam, mohon maaf nih, cuma sebulan doang selesai. Nah itu jadi nggak efektif. Nah itu yang harus tanya dulu Bu, biasanya begitu. Kemudian saya suruh cek lab dulu sebagai gambaran general. HbA1 saya cek, fungsi ginjal saya cek. Target saya biasanya setahun
Tapi kadang-kadang ada yang baru 2 bulan, 3 bulan sudah stop obat. Kontrolnya bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Karena ini harus nggak bisa kalau tanpa pengontrolan, Bu. Ibu sendiri agak repot. Kecuali nanti sudah terbiasa, ibu bisa atur sendiri. Nah, biasanya di awal saya atur dulu begitu. Pengalaman saya bisa ngomong banyak kok, Bu. Bukannya 1, 2, Bu, udah ratusan, ribuan kalau saya ngobatin. Karena target saya itu kasihan kalau pakai obat terus-terusan. Beli obat terus walaupun gratis jadi tekor BPJS. Iya, kasihan BPJS biasanya tuh pernah diundang untuk gimana sosialisasi BPJS biar nggak tekor. Ya caranya ya masyarakatnya dipinterin. Jangan apa-apa obat. Gantikan pola hidup sebagai obat. Buktinya Rasulullah apa? Sehat kok dari pola hidup. Nah ini yang harus kita contoh. Ya kan? Rasul kan contoh kita kan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik kita. Ikuti Rasul sebenarnya. Dan semuanya itu sudah ada tuh di Al-Quran dan hadis. Maka itu saya sampai bikin Quran medis. Ada di Quran medisnya, Bu ya? Ada. Saya bikin begitu tuh. Ada nggak tuh, Bu? Coba lihat di situ ya. Ada ya. Nah, itu contohnya nih, Bu. Itu saya bikin Quran medis, Bu. Jadi Quran 1 lembar. Terus kemudian hadisnya apa? Penelitiannya apa? Coba bayangin sampai begitu. Al-Quran 1 lembar, hadisnya apa? Penelitiannya apa? Itu Al-Quran medis. Itu buku yang terbaru saya tuh. Al-Quran medis. Ini sudah mau dicetak di beberapa negara. Yang minta ke Perancis, Saudi Arabia, sama satu lagi Amerika. Itu Quran medisnya. Nah itu. Ini karya dengan tim, bukan yang saya sendiri. Ada tim hadisnya, tim tafsirnya. Saya salah satunya di sini. Itu Al-Quran medis. Ya, Al-Quran seperti biasa kalau ngaji, cuma ada suplementasinya aja. Oh ini hadis saja sehat kayak gitu. Jadi ngaji daripada cuma hanya ngaji aja, coba renungin maknanya. Kan ingat tuh, Al-Quran itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Huda itu artinya apa? Petunjuk. Bukan hanya di ritual baca saja walaupun itu bagus, tapi jadikan Quran itu petunjuk. Dan ternyata keren loh Al-Quran itu. Cuma nggak pernah ada yang mau mengkaji, hanya mengaji saja. Itu yang jadi masalah. Saya banyak melihat penelitian-penelitian itu sumbernya dari Quran, semuanya ada penelitian. Efek riba, efek bohong, efek macam-macam itu saya terangkan jurnal-jurnal penelitiannya bahwa ternyata sudah diteliti. Cuma masyarakat sering nggak aware. Nah itu salah satunya. Ya Bu ya. Jadi tolong ikuti Allah dan Rasulnya, ikuti pola makan yang baik. Ya nanti saya mau cek lab dulu, karena saya kalau nurunin obat tuh saya lihat dulu. Kalau gulanya masih tinggi sudah dengan obat, berarti saya nggak akan turunkan dulu obatnya. Saya pakai dulu dengan pola hidup sama obat. Jadi nggak boleh stop mendadak. Maka itu nggak gampang pakai herbal itu. Ya, tapi kalau sudah maintenance, ibu paling obatnya paling hanya daun salam aja sama pare udah cukup. Kan gampang kan, daun salam sama pare bikin sehat lagi. Pahit tapi bikin enak. Saya punya pasien itu udah main pare aja, main mulut udah. Kenapa ini kok tidak dilakukan? Saya sempat bingung, kenapa ya kok nggak melakukan ini semua ya? Ya ini mungkin politik saya ngomong sih kalau direkam saya nggak enak ya. Ini jadi masalah ini jadinya kan. Ya itulah, saya pengen cara-cara alam dan itu bisa insya Allah. Tapi saya butuh cek lab dulu yang terbaru. Saya cek fungsi ginjalnya juga. Saya cek asam uratnya juga, takutnya nanti saya suruh makan pare, asam uratnya tinggi, nggak boleh ke pare untuk asam urat. Nanti bikin tambah bengkak. Ya kacang panjang juga nggak boleh tambah bengkak. Maka itu pentingnya cek lab. Nanti juga saya cek juga fungsi ginjalnya, karena ada beberapa makanan yang tidak boleh pada orang-orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Jadi nggak gampang herbal itu Bu. Saya aja praktek 20 tahun lebih aja masih bodoh. Ya apalagi yang nggak pernah praktek, bingung saya itu ilmunya dari mana. Ya kan banyak banget Bu. Mohon maaf ya Bu ya, orang iklanin herbal tapi dia nggak praktek herbal, gimana coba? Walaupun dia dokter misalnya, gitu kan, tapi nggak praktek herbal kan juga susah implementasinya. Saya aja yang udah 20 tahun aja masih banyak salahnya, gitu kan. Udah praktek 20 tahun, tambah lagi sekolah S2 herbal, masih bodoh-bodoh juga sebenarnya. Nah itulah, jadi harus waspada dan jangan sembarangan berhenti obat kimia. Karena kalau ibu berhenti mendadak akan timbul yang namanya rebound fenomena.
ribuan 7 tambah naik lagi. Dan resiko ketika gula tinggi. Gula tinggi menyebabkan kerusakan pada organ. Tensi tinggi bisa menyebabkan ibunya stroke. Jadi nggak sembarangan. Oh, mentang-mentang herbal, stop obat kimia, obat herbal. Nah, itu saya larang, resiko. Maka itu saya praktek di rumah sakit Hermina, rumah sakit tuh Ibu. Saya kolaboratif dengan tim dokter yang lain. Tujuannya biar masyarakat sehat. Kalau nggak salah ini saya akan adakan seminar offline tapi di rumah sakit kalau mau datang. Itu hari Jumat siang kalau mau, tentang diabetes, gratis itu. Cuma cepat-cepat daftarnya. Nanti saya kasih linknya, saya kasih ini ya untuk daftar. Karena terbatas cuma untuk 50 orang, jadi cepat-cepat aja tuh. Offline soalnya. Yang untuk orang diabetes itu mengkaji dari aspek kedokteran, jadi ada dokter spesialis penyakit dalamnya, spesialis gizinya, spesialis akupunktur. Nah, saya bicara tentang spiritual terapinya. Gitu ya. Nanti datang aja ke rumah sakit Hermina Serpong. Jauh ada kesana. Saya prakteknya di sana. Ya nggak apa-apa jalan-jalan kan. Gitu ya. Ayo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 58 tahun. Alhamdulillah, saya baru tanggal kemarin, tanggal 4 kemarin saya di positif itu dinyatakan kanker tiroid. Saya maksudnya tidak mengkonsumsi obat apapun. Belum dikasih obat, maksudnya saya tidak Ibu mengkonsumsi. sudah bilang kanker, sudah ada pemeriksaan biopsi belum? Sudah ada hasil kemarin itu hasil Biopsi, biopsinya. Iya betul. Dan Stadiumnya Bu? belum tahu stadiumnya karena besok kita tuh baru minggu depan itu saya lagi disuruh lagi dikonsul untuk ke onkologinya gitu. Alhamdulillah hari ini saya ada datang ke kajian Ustaz. Nah jadi yang kan saya tuh mikir gini, kan udah mendekati Ramadan. Memang saya nggak ada gejala apapun, jadi saya nggak punya gejala apapun yang di tubuh saya merasa apa gitu, nggak ada. Tiba-tiba saya di sholat di hari Jumat itu saya pegang ada benjolan gitu, nah terus diperiksa jadinya sampai akhirnya saya dapat putusan positif gitu, seperti itu dokter. Jadi saya mau minta saran pola makan saya harus seperti apa, terus apa yang harus saya konsumsi gitu selama saya untuk ini. Dan untuk alhamdulillah saya kalau untuk sholat untuk itu baca Quran apa itu sudah saya terapkan seperti itu. Jadi pas waktu baru di USG itu saya udah bilang, Bu, ini tiroidnya tiroid 5 ya. Kalau tiroid 5 itu ganas, Bu. Nah, jadi sejak saat saya udah dapat informasi itu, saya sudah berubah untuk pola makan atau apa gitu tadi. Tapi saya ingin di puasa Ramadan ini saya ingin sehat. Saya ingin bisa maksimal untuk itu. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya, baik Ibu, baik ini. Yang pertama saya butuh data dulu Bu. Saya perlu cek T3, T4, TSH apakah berpengaruh ke hormon atau tidak. Satu. Yang kedua, PA-nya itu stadium berapa? Karena kalau sudah stadium 5 Bu, saya akan mengkombinasi pengobatan medis dengan herbal. Karena kalau herbal murni risiko. Ya, makanya saya kasihkan dulu datanya ini dulu. Saya sekali lagi, saya bukan anti kimia loh ya. Saya selalu mengkombinasi. Kalau memang bisa pakai herbal, saya berikan herbal. Tapi kalau tidak bisa pakai herbal, saya kombinasi. Biasanya ditakutkan orang daripada kanker itu adalah kemoterapinya. Karena efek sampingnya begitu luar biasanya. Maka itu saya kasih obat herbal untuk mereduksi efek samping kalau memang harus kemo. Saya bukan orang yang anti kemo. Dalam beberapa kasus tidak mungkin. Misalnya contoh Bu, nanti saya perlu lihat gambaran hasil CT scan-nya. Misalnya kanker tiroid sudah menekan ke daerah trakea. Emergency nggak tuh? Emergency. Karena kalau nggak bisa napas, maka tindakan operasi menjadi wajib. Nah, saya mau lihat datanya itu dulu Bu. Kalau misalnya ternyata bukan kanker, hanya misalnya tumor saja, nah saya coba obati dengan herbal. Maka itu penting, data diagnostik itu penting. Kalau sudah ada PA-nya, nanti biasanya sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutannya biasanya. Dari PA itu sudah kelihatan kok, misalnya kalau jari monobinya ada yang didapatkan positif kanker, itu berarti sudah nyebar kemungkinan.
Berarti stadiumnya mungkin sudah stadium 4 atau stadium 3. Nah itu yang perlu harus kita lihat dulu. Sama gambaran MRI atau CT scan-nya sudah mengganggu loh ini daerah sininya. Nah itu pentingnya di situ Bu untuk melihat. Nanti saya tentukan apakah herbal murni, apakah kombinasi. Nah itu tergantung dari data itu. Jadi saran saya nanti Bu ketemu saya dulu, saya lihat datanya dulu bahwa semua hasilnya Bu, hasil T3T4 TSH itu penting. Terus kemudian hasil biopsinya itu penting, gitu ya Bu ya. Kalau ada MRI-nya saya lihat tuh udah desek apa enggak, karena bicara emergensi atau tidak emergensi. Ini saya tetap harus onkologi dulu ya, Kalau buat saya tetap onkologi, nanti programnya seperti apa, kita second opinion dengan saya. Second opinion dengan saya mau lihat dulu Bu. Artinya gini Bu, saya melihat skala prioritas apa tidak, ya Bu ya. Kayak misalnya orang tabrakan luka, ya mau dijahit kan begitu kan, nggak bisa kalau nggak dijahit kan berdarah terus menerus. Nah termasuk kanker juga, takutnya ada faktor resiko. Makanya saya lihat datanya dulu. Makanya itu nggak sembarangan gini Bu. Dok saya kanker obat herbalnya apa? Nggak begitu cara kerjanya. Nah sering di internet di YouTube kan gitu doang. Obat ini obat kanker lah, kankernya apa, jenisnya apa, terus bahaya apa tidak. Nah ini yang jadi masalah, jadi timbul overclaim. Ya, apalagi yang ngomong misalnya nggak pernah praktek herbal kan jadi bingung itu obatnya gimana. Ya, jadi harus waspada Bu. Jadi saran saya ke onkologi, habis onkologi ketemu dengan saya. Ya, silakan Bu ketemu saya. Saya praktek juga tiap hari Kamis, tapi terbatas saya punya cuma hanya 5 atau 7 orang di Villa Nusa Indah. Sebenarnya saya nggak praktek ini cuma gara-gara pasiennya kontrol. hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Tapi mohon maaf Ibu ya, saya membatasi benar-benar. Saya nggak bisa pasien itu datang lebih dari 7, nggak bisa. Karena kalau lebih dari 7 pengalaman saya buru-buru. Saya nggak penting jumlah pasien sedikit, tapi semua udah seneng buat saya. Makanya itu di Pondok Aren pun saya praktek itu saya batasi hanya 10. Karena kalau nggak overload, saya pernah tuh saya bebasin sampai 40, sampai jam 12 malam saya praktek. Pasien juga kasihan nunggunya gitu. Nah jadi begitu Bu. Ya, jadi nanti mungkin perlu nanti diatur aja Mas Anwar kapan ketemunya. Karena saya lebih fokus kepada pasien harus baik gitu. Tapi saya lihat datanya dulu ya Bu ya. Sekali lagi saya dokter juga Bu, jadi harus memperhatikan aspek itu. Iya, dokter. Ya. Dokter prosesnya kan akan onkologinya kan masih lama, terus nanti kan proses ini juga masih lama. Nah, saya mau apa yang memang Nah itu tadi yang saya sarankan ke Ibu tadi, perbanyak antioksidan, serba organik. Itu tadi yang saya sarankan, hindari 5P, hindari yang gosong-gosong, tolong tuh. Karena resiko banyakin sayur, karbo sedikit, pemanis-pemanis sudah nggak boleh, gitu ya Bu ya. Kalau mau pakai pemanis hanya boleh pakai stevia. Nah, jadi begitu. Jadi serba alami dulu, itu konsepnya. Banyakin ke antioksidan, minimal wortel dan tomat. Sementara itu dulu. Jadi ya Bu ya, mudah-mudahan Allah berkenan Ibu. Silakan lanjutkan yang mau di belakang itu gantian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Dok, nama saya Nana. Saya sering mengkonsumsi herbal juga Dok, seperti rebusan kunyit dan temulawak gitu. Cuman saya pernah dengar juga katanya kalau minum herbal terus-menerus itu nggak aman ginjal atau merusak ginjal gitu. Itu seperti apa? Itu solusi sebaiknya Dok. Terima kasih. Masalahnya tadi saya bilang kan, herbal nggak sembarangan, perlu ada dosis, perlu ada indikasi, dan perhatikan kontraindikasi. Yang merusak ginjal itu kalau udah berlebihan. Maka itu Islam kan melarang mengkonsumsi walaupun itu baik. Kalau berlebihan kan, wakulu washrobu wala tusrifu, boleh makan dan minum tapi jangan berlebihan. Jadi walaupun kunyit aman, kalau berlebihan masalah Bu. Jadi harus ada indikasinya. Kalau mau nggak masalah, jadikan herbal itu sebagai bumbu dapur, itu sudah cukup. Mau pengen kunyit, bikin aja pepes, kan sudah cukup. Nggak usah ngebus-ngebus secara spesial kecuali ada indikasi. Saya aja pakai kunyit hanya boleh maksimal 4 bulan loh, kalau nggak resiko.
nggak boleh juga terhadap batu empedu, itu juga harus saya lihat. Jadi ada kontraindikasinya. Makanya saya bilang jangan sumbernya YouTube pakai terus-terusan, itu jadi masalah. Perlu ada jelas gitu loh, mau ngapain tujuan kita. Oh saya pengen bikin sehat, udah rutin aja habatus sauda, minyak zaitun udah cukup. Ya kalau mau pakai bumbu-bumbu itu perhatikan ada indikasi dan kontraindikasinya atau tidak. Nah kalau ibu pengen makan kunyit, masuk aja ke pepes, udah aman. Karena enak tuh pepes ikan banyakin kunyit, udah cukup. Itu sudah kebutuhan yang minimal. Kalau ibu mau maintenance boleh lah makan pepes terus-terusan, boleh. Kan masih aman. Paling banget ibu makan pepes kan nggak mungkin sepanci kan gitu kan. Paling 1 biji, jadi relatif lebih aman dosis. Bener ibu, hati-hati dosis. Bukan hanya ke ginjal aja, jangan-jangan ke hati atau ke jantung. Walaupun herbal aman tadi contohnya, si garam itu kan aman kan bu, garam nih. Tapi kalau orang yang hipertensi kebanyakan garam gimana? Stroke. Jelas bu, bener ibu, hati-hati. Jadi harus ada tujuannya, berapa lama harus dievaluasi. Sepakat ya bu ya? Tapi yang masih begini bu, masih begini. Orang itu kan beralih dari kimia ke herbal, rata-rata nih takut ke ginjal. Rata-rata beralihlah ke herbal. Tapi udah pakai herbal masih khawatir ke ginjal, mau alternatif apa lagi? Doa, kan gitu. Doa doang paling kan. Nah herbal itu yang paling minimal bu. Mau nggak dikasih obat juga resiko. Jadi itu minimal resiko, tapi tetap ada efek kalau penggunaannya tidak tepat. Jelas? Paham ibu? Paham? Ya oke. Ya aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok kalau misalnya ada anak gadis kita usia 17 tahun, dia haidnya itu tidak teratur. Jadi sebulan itu bisa kendaraan terus, itu herbalnya apa? Nah, ini saya bilang jangan sakit apa herbalnya apa dulu. Itu penting ya. Misalnya gini, Pak dokter saya sakit perut tuh banyak. Ada yang sakit mah, ada yang mau kebelet ke toilet, kan sakit perut juga. Udah ke toilet dulu kan difference, gitu kan. Jadi lihat penyebabnya dulu. Haid tidak teratur, nah ini belajar. Maka itu pentingnya belajar penyakit. Saya tuh biasanya kalau kajian-kajian rutin itu ada kajian penyakit secara online. Ya, secara online itu ada kajian rutin untuk penyakit. Termasuk kajian ini Al-Quran medis itu rutin setiap 2 bulan sekali secara online. Tapi kapasitas cuma 100 biasanya, habis itu udah nggak ada lagi. Ya, cuma kapasitas 100 partisipan aja. Itu setiap 2 bulan sekali saya mengkaji kitab ini Al-Quran medis. Ya, jadi kalau ibu mau ikut boleh, tapi ya cepat-cepatan datangnya, kalau enggak udah tutup. Ya, jadi gini bu, haid tidak teratur banyak penyebabnya. Langkah pertama, saran saya USG dulu. Takutnya mohon maaf, banyak kasus miom pada wanita. Kalau hasil USG bagus, langkah selanjutnya cek hormon. Takutnya ada gangguan hormon. Maka itu hati-hati tuh makanan-makanan yang mengandung hormon-hormon. Maka itu jangan makan yang disuntik-suntik, itu resiko. Ya, itu penting itu. Kalau ternyata hormonnya bagus, kalau ternyata miomnya juga bagus, kok head masih tidak teratur, berarti mohon maaf, bisa jadi dia stres. Karena ternyata banyak sekali anak remaja yang stres. Ya, karena pola pikirnya ini pentingnya kajian-kajian untuk remaja, kajian parenting bisa. Ya, kalau misalnya ternyata gangguannya miom, maka saya kasih obat untuk miom. Kalau gangguannya hormon, saya kasih obat untuk hormon. Salah satunya saya pembenarin juga hormonnya dengan fitoestrogen dan fitoprogesteron. Misalnya begitu. Kalau misalnya karena stres, ya pengobatannya bukan dengan herbal. Tapi satu kunci stres, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau nggak stres satu sikil. Ya, ini yang sering terjadi, orang stres cukup banyak. Dan kadang-kadang kalau ditanya ibu stres, rata-rata bilang nggak stres. Sama, saya pernah survei ke rumah sakit khusus orang gila. Saya tanya semua orang gila di sana, bapak gila enggak?
makanya jangan stres. Atau dia masih masa peralihan aja, bisa jadi ibu karena perubahan hormon kayak ibu tuh udah mulai menopause, ada namanya pramenopause. Itu juga siklusnya juga nggak teratur. Mungkin dia belum menuju head yang stabil, jadi itu tidak masalah. Biasanya nggak tahu